Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika wajib kelas 10 pada pokok bahasan nilai mutlak dengan subpokok bahasan persamaan nilai mutlak. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. Mari ikuti penjelasan materi berikut ini. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan cara menganalisis dengan disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Persamaan nilai mutlak dengan cara analisis nilai X. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X ditambah 3 dikurangi dengan nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan 4. Karena pada persamaan nilai mutlak ini tidak seperti persamaan pada video sebelumnya ya, tidak seperti dalam bentuk nilai mutlak, maka untuk menyelesaikan ini adalah dengan cara analisis nilai X-nya. Mari kita selesaikan bersama-sama. Langkah pertama, kita akan mencari pembuat 0 di setiap nilai mutlak. Pembuat 0 nilai mutlak. Yang pertama adalah nilai mutlak X ditambah dengan 3 sama dengan 0, maka X ditambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3 ya. 3 pindah ruas menjadi min 3. Yang kedua adalah nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi X dikurangi 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Langkah selanjutnya kita akan membuat garis bilangan ya, mencari batasan-batasan dari nilai X. Untuk X-nya 2 dan min 3. X-nya 2 kita taruh di sini, dan yang satunya min 3. Min 3 itu sebelah kirinya 2, berarti di sini ya. Kemudian kita cari batasan-batasan X dari sini. Di sebelah kirinya negatif 2, berarti di sini adalah X-nya kurang dari atau sama dengan negatif 3 ya. Jadi kalau ke sini ke kiri, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Kemudian untuk X yang berada di tengah-tengah ini berarti X antara negatif 3 kurang dari X kurang dari 2. Kemudian yang sebelah kanannya 2 berarti X lebih besar sama dengan 2. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai dengan batasan 3 ini. Yang pertama X kurang sama dengan negatif 2. Yang kedua negatif 3 kurang dari X kurang dari 2. Kemudian yang ketiga adalah X lebih besar sama dengan 2. Yang pertama untuk X kurang sama dengan negatif 3. Kita ingat bahwa definisi dari nilai mutlak itu ada yang positif, ada yang negatif ya. Jadi nanti kita akan mencari untuk interval tersebut nilai mutlak itu negatif apa positif ya. Sekarang nilai mutlak dari X ditambah dengan 3. Ini yang memenuhi positif apa negatif ya. Kita cek dulu. X kurang dari negatif 3 itu berarti ada nilai berapa? Misalkan di sebelah kirinya negatif 3 itu kan negatif 4, negatif 5, negatif 6 dan seterusnya. Kita ambil salah satu misalkan negatif 4. Negatif 4 kita masukkan di sini, negatif 4 ditambah 3 itu kan negatif 1 ya, berarti kan kurang dari 0 ya.
karena kurang dari 0 maka yang memenuhi adalah yang negatif. Berarti hasilnya nilai mutlak X ditambah 3 itu sama dengan negatif dari X ditambah 3, karena tadi yang memenuhi adalah negatif ya. Negatif 4 ditambah 3 itu negatif 1. Berarti definisinya yang memenuhi adalah negatif. Sehingga dari sini didapat negatif X negatif ditambah 3 berarti negatif 3. Negatif X dikurangi 3. Kemudian untuk mutlak X dikurangi 2 yang memenuhi positif apa negatif? Kita cek ya. Kita cek lagi negatif 4. Negatif X-nya negatif 4. Negatif 4 dengan negatif 2 berarti kan negatif 6. Artinya di sini berarti negatif hasilnya, kurang dari 0. Karena kurang dari 0 maka yang memenuhi adalah negatif dari X min 2. Ya, negatif dari yang berada di dalam mutlak itu. Di sini hasilnya min X min jadi plus 2 ya. Kalau keduanya sudah kita cari nilainya ya, yang memenuhi, sekarang kita masukkan ke persamaannya. Mutlak X ditambah dengan 3 dikurangi dengan mutlak X dikurangi 2 sama dengan 4. Yang nilai mutlak X ditambah 3 tadi hasilnya adalah min X plus 3 atau min X min 3. Kita tulis di sini ya, kita tulis min X min 3 dikurangi, yang ini hasilnya adalah min X plus 2. Berarti kita karena ini kurang maka kita kasih kurung min X plus 2 sama dengan 4. Di sini min X min 3 min jadi plus X min 2 sama dengan 4. Kemudian min X ditambah min X itu kan habis ya, habis, jadi tinggal min 3 min 2 berarti min 5. Min 5 apakah sama dengan 4? Berarti di sini tidak memenuhi atau TM, tidak memenuhi ya. Untuk X kurang dari sama dengan min 3 itu tidak ada nilai X yang memenuhi. Selanjutnya kita akan mencari interval yang kedua, yaitu min 3 kurang dari X kurang dari 2, dan yang ketiga X lebih besar dari 2. Kita lanjutkan, tadi yang B adalah untuk interval min 3 kurang dari X kurang dari 2 ya. Kita masukkan nilai mutlak X ditambah 3. Nah, antara min 3 dengan 2 ini intervalnya kan ada negatif. Di sebelah kanannya negatif 3 itu ada negatif 2, negatif 1, 0, 1 ya, sampai di sini 2. Berarti kita pilih salah satu, misalkan X-nya 0. Kita masukkan 0 di sini. 0 ditambah 3 berarti positif ya. Positif. Karena positif maka definisi yang memenuhi berarti X ditambah dengan 3. Untuk mutlak X dikurangi 2 sama dengan, kita cek lagi 0. 0 dikurangi 2 berarti negatif ya. Negatif. Maka di sini yang memenuhi adalah negatif dari X dikurangi 2. Negatif dari yang berada di dalam mutlak ini. Sehingga di sini sama dengan min X min jadi plus 2. Selanjutnya semua nilai mutlak sudah menemukan. Sekarang kita masukkan mutlak X ditambah dengan 3 dikurangi dengan mutlak X dikurangi 2 sama dengan 4. Kita masukkan nilai mutlak X ditambah 3 itu hasilnya adalah X ditambah 3 dikurangi yang nilai mutlak X min 2 itu hasilnya adalah min X plus 2 sama dengan 4. Jadi kita selesaikan X ditambah dengan 3 min jadi plus X min 2 sama dengan 4. X ditambah X berarti sama dengan 2X. 3 dikurangi 2 sama dengan 1 sama dengan 4. Kemudian di sini 2X sama dengan
4-nya tetap, ruas kanan, ruas kirinya 1 dipindah ke ruas kanan jadi negatif 1. Jadi X sama dengan 4 dikurangi 1 itu 3, 2-nya ini kali pindah jadi bagi. 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Kita masukkan, apakah 1,5 itu berada di interval negatif 3 kurang dari 2? Betul ya. Jadi 1,5 itu kan berada di antara ini. Jadi untuk yang B ini memenuhi X sama dengan 3/2 atau 1,5. Kemudian langkah yang ketiga, kita akan mencari interval dari X lebih besar sama dengan 2. Untuk X lebih besar sama dengan 2, maka nilai mutlak X ditambah 3 itu positif apa negatif ya. Kita masukkan X lebih besar dari 2 itu kan ada nilai 3, 4 dan seterusnya. Kita masukkan nilai 3 di X. 3 ditambah 3 kan semakin besar ya, positif ya. Jadi di sini hasilnya pasti positif, X ditambah dengan 3. Kemudian mutlak X dikurangi 2 sama dengan kita masukkan misalkan nilainya 3 ya. Lebih besar dari 2, 3 ya. 3 dikurangi 2 berarti sama dengan 1 kan juga positif. Positif berarti di sini X min 2 positif ya. Jadi nilai mutlak X ditambah dengan 3 dikurangi dengan mutlak X dikurangi 2 sama dengan 4. Yang ini hasilnya positif, X ditambah 3 dikurangi yang di sini juga positif, X dikurangi 2. Jadi ingat nanti kalau dikurangi ada 2 ruas, ada 2, ini berarti dikasih kurungnya. Jadi hasilnya X ditambah dengan 3 min X min 2 jadi plus 2 sama dengan 4. X dikurangi dengan min X ini juga habis, berarti di sini tinggal 5 sama dengan 4 ya, karena ini tidak sama dengan, jadi di sini tidak memenuhi, X-nya habis ya, jadi tidak memenuhi. Yang pertama tadi tidak memenuhi, yang kedua ketemu, jadi himpunan penyelesaiannya hanya ada 1, yaitu X-nya, himpunan penyelesaiannya adalah 3/2, atau nilai X yang memenuhinya adalah 3/2 ya. X sama dengan 3/2. Perhatikan contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 3x ditambah 2 kuadrat ditambah nilai mutlak 3x ditambah 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Kita lihat bahwa yang berada di bawah tanda mutlak ini sama, kemudian di sini ada yang kuadrat ya. Maka kita bisa memisalkan ya. Kita misalkan nilai mutlak dari 3x ditambah 2 itu sama dengan Y. Kita misalkan, jadi di sini kalau kita ganti Y berarti Y kuadrat, di sini juga Y ya. Jadi hasilnya adalah Y kuadrat Y. Y kuadrat ditambah dengan Y dikurangi 2 sama dengan 0. Perhatikan bahwa ini adalah persamaan kuadrat. Kita bisa mencari faktornya dalam bentuk Y ya. A-nya 1, kemudian C-nya min 2, B-nya adalah 1. Ini adalah materi di SMP ya. 1 itu 1 kali 1, kemudian negatif 2 itu bisa negatif 2 dikali dengan 1. Kita cek apakah hasilnya 1. 1 dikali negatif 2 itu negatif 2, 1 dikali 1 itu 1. Apakah ini benar negatif 2 ditambah 1 itu 1? Salah ya. Berarti kita pindahkan negatifnya ya. Negatifnya kita pindah yang bawah, berarti 2 dengan negatif 1 ya. 2 dikali negatif 1 kan tetap negatif 2, betul ya. 1 kali 2 itu 2, 1 dikali negatif 1 itu negatif 1, 2 ditambah negatif 1 hasilnya adalah 1, betul ya. Karena betul,
Karena sudah benar, maka kita akan mencari faktornya ini. X, Y berarti Y ya. Y negatif 1, Y negatif 1, kemudian yang di sini Y plus 2. Y plus 2. Jadi ini adalah faktornya. Kita cek apakah benar hasilnya ini ya. Y dikali Y itu Y kuadrat. Y dikali 2 itu 2Y. 2Y min 1 kali Y min Y, 2Y dikurangi Y itu kan Y, betul ya. Kemudian min 1 dikali 2 sama dengan min 2, betul ya. Jadi ini adalah hasil faktor dari persamaan kuadrat ini. Selanjutnya berarti di sini hasilnya adalah Y min 1 sama dengan 0 atau Y ditambah 2 sama dengan 0. Jadi di sini Y sama dengan 1 atau Y sama dengan negatif 2. Kita kembalikan tadi Y itu dimisalkan apa? Dimisalkan dengan mutlak 3X plus 2 ya. Jadi kita kembalikan nilai mutlak dari 3X ditambah 2 sama dengan 1 atau nilai mutlak dari 3X ditambah 2 itu sama dengan min 2. Kita ingat kemarin bahwa nilai mutlak sama dengan konstanta itu syaratnya harus positif ya. Jadi karena ini positif berarti kita bisa menyelesaikan. Kemudian kalau yang ini karena di sini negatif ya, maka di sini tidak punya penyelesaian ya. Maka kita tidak usah mencarinya ini ya. Kita tinggal mencari yang ini saja. Kita lanjutkan dari sini. Mutlak 3X ditambah 2 sama dengan 1. Ingat ya, pada materi yang berapa pertemuan yang lalu, video 2 kalau tidak salah ya, dengan menggunakan definisi ya, kita bisa menyelesaikan ini, yang satu positif yang satu negatif. Jadi di sini hasilnya adalah 3X ditambah 2 sama dengan 1 atau 3X ditambah 2 sama dengan negatif 1. Ini penyelesaiannya ya. Kita cari X-nya. 3X sama dengan 1, 2 pindah ke ruas kiri jadi min 2. Jadi X-nya sama dengan min 1 per 3. Kemudian yang satunya 3X sama dengan negatif 1, 2 nya pindah jadi min 2. Jadi X sama dengan negatif 1, negatif 2 itu berarti negatif 3 dibagi dengan 3. Jadi X nya sama dengan negatif 1. Jadi nilai X yang memenuhi ada 2, yaitu X sama dengan negatif 1 per 3 atau X sama dengan negatif 1. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan min 1 per 3 atau X sama dengan negatif 1. Kalau kita tulis dalam bentuk himpunan penyelesaian berarti min 1, min 1 per 3. Dan mudah-mudahan bisa difahami. Untuk lebih mantap dalam mempelajari materi ini, silakan anak-anak mencoba 2 soal ini ya. Soal yang pertama seperti contoh yang pertama, soal yang kedua seperti contoh yang kedua. Di sini berarti kalau kita misalkan Y-nya itu X ditambah 7, berarti ini jadinya Y kuadrat dikurangi dengan 3Y dikurangi dengan 4 sama dengan 0 ya. Selanjutnya seperti pada video tadi ya. Demikian pembahasan materi pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.